Pemirsa, rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo yang dilakukan di ruang Komisi 3 yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Haji Agus Rianto yang dihadiri beberapa anggota Komisi 3 14 Oktober 2021 kali ini menghadirkan pihak Dinas PUPR dan Pokja Kota Probolinggo guna mengklarifikasi terkait terbengkelainya proyek peningkatan jalan Kerinci di Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Proyek yang dimaksud yang sudah dianggarkan dengan biaya miliaran rupiah tersebut kini mangkrak karena ditinggal pelaksana pemenang lelang. Hal ini sangat diperhatikan oleh para anggota dewan, mengingat proyek tersebut sudah diperjuangkan untuk memberikan kenyamanan kepada warga sejak 2 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa masyarakat sudah menunggu sejak lama. Nyatanya ketika pemerintah kota mentargetkan selesai tahun ini, ternyata pemenang lelang proyek tersebut tidak mampu menyelesaikan pengerjaan. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, terungkap ada sebuah temuan yang perlu dikaji secara menyeluruh. Karena ditemukan kejanggalan, diduga satu orang menggunakan beberapa bendera atau nama perusahaan untuk mengikuti lelang proyek di Kota Probolinggo. Dikatakan memang tidak ada regulasi yang melarang. Namun, orang yang sama ketika di blacklist juga bisa mengikuti lelang tender proyek dengan menggunakan bendera yang lain atau nama perusahaan lain demi bisa mendapatkan kerjaan. Temuan ini yang diduga menimbulkan sering terjadinya putus kontrak proyek plat merah di Kota Probolinggo. Dalam cek rekor ya, rekening orangnya. Terus yang kedua kerjasama dengan WNP ya, WNP namanya. Itu apakah pembayarannya bagaimana dan sebagainya. Hanya itu pertanyaan, silakan. Berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan beberapa narasumber. Terkait pekerjaan dengan proyek melalui dengan PU, ya sebenarnya yang terjadi apa ini, Pak? Sebenarnya yang terjadi itu ya, pemenang sudah launching, sudah ada pekerjaan awal, yang mana pekerjaan itu tidak sampai 6%, 5,7%. Dan di sana sudah ada aturannya, diperwali bahwa ada saving dana sekitar 6-7% ya. Nah, dana tersebut kan diperbolehkan untuk mengerjakan, untuk diambil strategi diambil mengerjakan. Tapi kembali lagi dari Pokja tidak bisa memfilter, dari mana hasilnya uang saving itu. Ternyata setelah kita gali barusan itu, saving dana itu mengajukan ke bank. Akhirnya kayak ibunya itu tadi saya dengar mendapatkan 400 bahkan ya. Iya, dapat 400 lebih dari dana saving tersebut. Iya. Nah, langkah dari BPKOM dalam hal ini PU sudah melakukan teguran atau surat panggilan selama sebanyak 7 kali. Namun tidak ada tindak lanjut sebelumnya. Makanya tadi saya itu menyampaikan bukan CV-nya, tapi orang-orang di belakangnya yang bermasalah itu. Harapan kita untuk ke depan PU segera mungkin untuk menganggarkan sekiranya pekerjaan tersebut bisa diteruskan kembali. Tapi yang jelas direktur atas nama yang mengerjakan proyek ini itu pasti blacklist ya, di blacklist. Sudah blacklist. Oh gitu ya. Makanya saya harapkan nanti ke depan itu dari dinas terkait itu bisa benar-benar bisa memfilter. Banyak pekerjaan ini yang sudah di blacklist CVA, namun orang-orang ini, pelaku-pelaku ini memakai CV lain. Nah, ini bagaimana dari pihak-pihak terkait ini bisa memfilter, bisa mendeteksi ini sebenarnya ditunggangi siapa, Soalnya apa? Karakter kalau sudah kembali ke orang sendiri, pekerjaan di mana pernah menjadi masalah sebenarnya. Akibatnya ya masyarakat sendiri. Iya. Tidak bisa menikmati jalannya, sudah ada anggarannya. Anggaran di AK akhirnya kembali lagi Iya, gitu loh. Dengan ketidakprofesionalnya pemenang tersebut. Iya, akhirnya merugikan masyarakat banyak juga. Pasti merugikan. Ya. Makasih Pak.
Hari ini materinya kan tentang putus kontrak ya. Iya, putus kontrak dan Jarkas tadi, Pak. Iya. Kita yang putus kontrak Iya, aja. siap. Ini yang bermasalah ini di tidak maksimalnya perwali tahun 2020 atau bagaimana? Kalau perwali, Pak, kami sudah kan pada saat sebelum SPBC kami sudah berkoordinasi dengan Pokja dan juga saya rapatkan juga pada saat itu sebelum tanda tangan kontrak. Itu untuk rekening koran memang sudah ada. Dan itu terbukti dengan keasliannya seperti itu. Kalau ada di perwali, kalau memang dari pekerjaannya memang hingga P1 selesai itu pekerjaan masih belum sampai 6%. Maksud saya kan ini sebagai masyarakat yang mengamati, artinya dengan adanya perwali menegaskan bahwa supaya tidak sampai terjadi putus kontrak. Setuju ya kira-kira seperti itu ya? Iya, Pak. Iya. Nah, jadi dengan adanya rekening mengendap, seenggaknya kan pekerjaan itu bisa dimulai dengan lebih cepat dan lebih bagus kualitasnya dan lebih bertanggung jawab kan gitu. Karena ada deposito di sana ya. Tapi nyatanya kok masih ada kemungkinan kayak begini nih. Kira-kira fenomena apa ini yang terjadi nih? Menurut pengamatan ini sebagai yang punya hajatan ini. Kalau dari Bina Marga yaitu kami hanya menyampaikan aja. Jadi contohnya sebagai kita sudah melakukan pemanggilan beberapa kali pemanggilan kepada pihak penyedia bahwa mohon cepat dikerjakan. Mohon ini dari penyedia juga berjanji akan melakukan penambahan pekerjaan dan penambahan semuanya. Tapi nyatanya hingga kami lakukan sampai pemanggilan hingga 7 kali surat peringatan, show cause meeting 3 kali dan kontrak kritis 1 kali. Itu pun di lapangan hanya kondisinya sampai P1 juga sampai 6%. Itu sebagai kami dari Dinas PUPR dan juga saya juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Dinas sehingga memang tidak akan bisa dilaksanakan lagi kan, sehingga dilakukan pemutusan kontrak tersebut dan diusulkan ke daftar hitam. Seperti itu. Rapat dengar pendapat ya. Ya, Bapak. Kira-kira apa tadi yang disampaikan tadi? Yang materinya tadi. Ya. Kebetulan hanya di seputar putus kontrak beserta persyaratan dokumen kualifikasi beserta yang lain-lain. Itu aja, Bapak. Hanya di seputar putus kontrak saja. Bukan di putus kontrak, di blacklist juga ini, Pak. Kalau blacklist itu ranahnya BPK mengatakan di Pokja. Baik, saya mau tanya sebentar berkaitan dengan putus kontrak. Artinya perwali kita yang tahun 2020 kalau tidak salah, yang akhirnya mengikut sertakan dana seperti tadi itu, artinya tidak maksimal dong. Kalau seperti itu, kalau di ranah Pokja, Bapak, kalau rekanan itu sudah memenuhi atau sudah terupload rekening koran tersebut dan bisa dibuktikan waktu acara klarifikasi dan pembuktian, saya kira sudah cukup di sana ranah Pokja. Secara administrasi sudah dipenuhi ya. Tapi kan Pokja sendiri kan tidak bisa mengklarifikasi real kepada pihak bank adakah dana karena itu ada di sana. SOP sendiri. Ada SOP-nya ya. Ada undang-undang perbankan di sana ya. Yang pertanyaan saya ini kira-kira pas perwali tahun 2020 yang mengikut sertakan itu sudah maksimal atau belum sehingga sampai masih ada terjadi putus kontrak ini? Bisa ditambahkan. Jadi kalau dari sisi perwali itu kan upaya kita untuk menjaring penyedia yang bonafit. Bonafit, setuju. Sementara kita kan ranahnya ada di kewenangan administrasi sehingga apakah maksimal atau belum, nah itu kan nanti bisa kita evaluasi lagi. Nah, dan kita cari cantolan lagi dengan aturan yang di atasnya. Apalagi kan sekarang udah ada perpres yang terbaru tentang pengadaan jasa dengan perlem-perlem yang mengikutinya. Seperti itu. Semula cantolan yang kita ini sama yang di pusat kan bertolak belakang karena akhirnya terjadi banyak pertanyaan dari banyak rekanan terkait itu ya. Jadi antara perwali dan cantolan di pusat kan tidak itu sama. Kan yang namanya kebijakan kan ada implementasi dan ada evaluasi. Baik. Sekarang singkat saja. Kira-kira perwali yang diterapkan ini maksimal? Sejauh ini sudah optimal, Pak. Nyatanya masih ada putus kontrak? Nah itu kan di luar hal yang diatur oleh perwali. Berarti kurang maksimal kalau begitu? Itu kan kesalahan dari penyedia, Pak. Kami tidak bisa menyimpulkan seperti itu karena perwalinya adalah persyaratan awal. Ketika penyedia berkontrak dengan BPK kemudian dia melakukan sesuatu yang lain di luar hal pemilihan penyedia, itu kan sudah di luar error namanya ya. Sudah di luar ranah perwali, Pak. Antisipasi ke depannya seperti apa nanti?
Antisipasinya nanti seperti yang disampaikan anggota komisi akan ada inisiatif raperda inisiatif itu. Enggak, masalahnya masih banyak paket-paket yang lain belum dikerjakan. Ya, kita akan lebih teliti gitu aja. Oke, baik Pak Robert. Gimana hasil RDP tadi Pak terkait tentang putus kontrak jalan di Kerinci ini Pak? Ya menurut saya terus terang aja Bang, kalau di lapangan itu semuanya amburadul. Saya juga sebetulnya merasa prihatin. Rekanan yang sudah diberi amanah ternyata tidak bisa memegang amanah itu. Jadi Jalan Kerinci yang sebetulnya dapil saya sangat merasa kecewa sekali. Oh, kebetulan dapilnya Pak Robert sendiri ya? Iya, dapil saya Bang. Jadi saya kecewa sekali karena itu sering dilewati konstituen saya Bang. Banyak yang punya lahan sawah di sana, yang punya ternak biasanya itu kalau bahasa kita ngarit-ngarit di sana. Dengan adanya gagal pekerjaan ini, otomatis masyarakat sekitar Kecamatan Katumbangan juga dirugikan gitu. Baik Pak Robert, harapannya seperti apa Pak Robert selaku anggota DPRD dari Komisi 3 ini? Harapannya seperti apa? Kalau melihat dengan sistem seperti kayak begini, ini kan semestinya sudah ada perwali nih Pak. Akarnya agak ketat ini sudah. Kan Jadi gitu. begini Bang, seperti perwali itu kan sebetulnya upaya. Upaya bagaimana untuk membatasi rekanan-rekanan yang memang ya kurang profesional. Jadi menurut kami harapan dari pemerintah sebetulnya bagus. Tapi kadang-kadang tidak diterima dengan bagus. Nah jadinya sudah ada saving dan lain sebagainya, ternyata masih ya Kira-kira perlu dievaluasi Pak Robert ya ke depan ini kayaknya. Ya saya sebetulnya juga gimana, saya juga orang Probolinggo, apalagi ini khusus dapil saya Bang. Jadi kami merasa sangat dirugikan. Harus nunggu lagi nih kayaknya kalau menurut regulasi. Ya, ini yang jelas sudah 2 tahun kita ngajukan. Kami sering mengatakan pemerintah tolong sektor selatan. Ternyata pemerintah sudah berupaya, rekanannya yang kurang profesional. Jadi saya sendiri juga pokjanya kita juga kami sampaikan kemarin tadi pagi bagaimana terkait pokja. Mungkin ada celah-celah atau kekurangan kok sampai rekanan ini yang tidak profesional bisa mendapatkan pekerjaan. Nah ini Artinya lolos ini. lah, makanya gini Bang, menurut saya Bang, kami ingin duduk bersama dengan Pokja. Mungkin ada item-item apa mungkin yang bisa kita kupas, Pokja, komisi dan dinas terkait dengan pekerjaan fisik ini. Jadi kami terus sengaja dengan keberadaan Jalan Kerinci ini kami merasa prihatin sekali. Prihatin ya. Apalagi dapil saya Bang itu. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Robert. Selamat berjuang terus untuk rakyat. Iya Bang, mudah-mudahan kami pesen salam. Ini kita pantau lagi. Mudah-mudahan ini ya kurang tahu ini perubahan ini bisa dikerjakan apa tidak. Kami mau konsultasi. Mudah-mudahan nanti dengan anggaran perubahan ini bisa kita dorong lagi supaya paket ini dipercepat gitu Bang. Ya, mungkin dengan keadaan kahar lah. Ini pun keadaan kahar Bang. Anggap aja ini bencana, walaupun bukan bencana alam ini, human error ini Bang. Ya. Baik, terima kasih Pak Robert.